Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita sepakati sebelumnya bahwa pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini akan dilaksanakan secara online, yaitu melalui Zoom Meet. Dan sepertinya sudah masuk semuanya ya. Kalau begitu, untuk kelancaran kegiatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma'i, Allahummaini, Wallahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Walaupun pembelajaran kali ini kita lakukan secara online, Ibu harapkan semuanya bisa mengikuti dengan semangat dan kefokusan. Nah, untuk mengecek semangat dan kefokusan kalian, sambil Ibu mengecek kehadirannya, tolong kameranya dihidupkan ya. Bagi yang namanya disebutkan, selain mengucapkan hadir, kalian juga harus mengungkapkan mood kalian kali ini. Paham? Oke. Anwar, bahagia? Wah, bahagia. Kenapa Anwar? Ya alhamdulillah ya. Kemudian Nurjen, sedih. Kenapa sedih Nurjen? Oh, motornya mogok ya? Sekarang mau di bengkel? Oke. Kemudian Dini, senang. Wah, senang kenapa Dini? Dapat uang jajan? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kepada pembahasan materi kali ini, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat pembahasan pada pertemuan sebelumnya? Ayo. Ya apa Anwar? Ya betul, yaitu tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, Abu Bakar itu merupakan khalifah pertama dari masa Khulafaur Rasyidin yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Nah, kenapa ya waktu itu Abu Bakar yang dipilih? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali Putri. Abu Bakar itu dipilih menjadi khalifah karena beliau pernah disuruh oleh Rasulullah SAW menjadi imam bagi sholatnya kaum muslimin. Lalu, apa ya substansi dan strategi Abu Bakar? Ayo Dini, apa? Betul sekali, ada 3 ya. Yang pertama, peristiwa ridho. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Dan yang ketiga, perluasan wilayah. Alhamdulillah ya, semuanya masih ingat pembahasan sebelumnya. Itu tandanya kalian mengikuti pembelajaran dengan semangat, fokus, dan memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Sekarang kita akan membahas khalifah kedua dari masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dengan tujuan pembelajaran pertama, menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin. Lanjut ke pembahasan materi. Nah, silsilah atau garis keturunan atau nasab Umar bin Khattab dengan garis keturunan Nabi Muhammad itu bertemu pada garis keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Nah, bila digambarkan seperti ini. Dari garis keturunan Nabi Muhammad, Ka'ab bin Lu'ay menurunkan Murrah, Kilab, Qusay, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bila dari garis keturunan Umar bin Khattab, Ka'ab bin Lu'ay menurunkan Adi, Riza, Qurt, Abdullah, Riyah, Abdul Uzza, Nufail, Khattab, dan Umar. Sehingga nama lengkap Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Riza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pada tahun 584 Masehi. Ayahnya tentunya bernama Khattab
dan ibunya bernama Hantamah. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, saat itu Umar berusia 27 tahun. Nah, sebelum masuk Islam, Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana, penyantun, bicaranya fasih, argumentasinya kokoh, dan gigih mempertahankan apa yang telah menjadi tradisi kaum Quraisy, termasuk ritual peribadahan. Sehingga Umar sangat menolak kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau sangat membenci Rasulullah SAW dan memusuhi umat Muslim. Namun, alhamdulillah atas turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar masuk Islam, dan tentunya atas doa dari Nabi Muhammad SAW. Sejarah menceritakan ketika Umar hendak menuju rumah Nabi untuk membunuh Nabi Muhammad, ia bertemu dengan Nuaim yang mengatakan bahwa adiknya Fatimah telah memeluk agama Islam. Nah, yang tadi tujuannya Umar itu ke rumah Nabi untuk membunuh Nabi, jadi berbelok menuju ke rumah adiknya yaitu Fatimah. Nah, ketika hendak mendekati rumah Fatimah, ia mendengar sayup-sayup Al-Quran karena pada saat itu Fatimah sedang belajar Al-Quran bersama suaminya. Nah, Umar itu langsung marah dan hendak menghantam suaminya. Kemudian dihalangi oleh Fatimah sehingga Fatimah lah yang terluka. Pada waktu itu Umar terenyuh hatinya melihat adiknya terluka. Kemudian dengan lembut Umar bertanya kepada Fatimah, apa syair yang sedang ia nyanyikan? Lalu Fatimah menjawab, kalau itu sebenarnya bukan syair, itu adalah kalam Allah. Kemudian Umar ingin mengetahui apa isinya itu. Tapi Fatimah mengatakan bahwa apabila Umar ingin menyentuh kitab itu, Umar itu harus dalam keadaan suci. Kemudian bersih-bersihlah Umar dan membaca kalam Allah itu, yaitu surat Toha. Nah, karena Umar mengerti tentang syair-syair, Umar itu terkesima bahwa apa yang ia baca itu merupakan sesuatu yang indah, dan tersentuhlah hatinya. Kemudian berangkatlah ia menuju rumah Nabi untuk menyatakan keislamannya. Nah, itulah Umar yang tadinya sangat membenci Islam, namun setelah masuk Islam ia sangat membela kepada Islam. Nah, sehingga atas keberaniannya itu Umar diberi gelar Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses pengangkatan Umar menjadi khalifah. Ketika khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar sedang sakit parah, ia memanggil para sahabatnya untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya. Namun, para sahabat itu tidak berani memutuskan dan dikembalikanlah keputusan itu kepada Abu Bakar. Kemudian, para sahabat oleh Abu Bakar dimintai pendapatnya mengenai sosok Umar. Para sahabat sepakat tentang Umar. Maka setelah pemikiran dan keputusan itu bulat, dibaiatlah Umar menjadi khalifah selanjutnya, yang pada waktu itu kurang 8 hari di bulan Jumadisani. Beliau diangkat menjadi khalifah pada usia 45 tahun, yang menjabat selama 10 tahun, yaitu pada tahun 633 sampai 644 Masehi. Lalu, bagaimana substansi dan strategi yang dilakukan Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab melakukan 3 hal. Yang pertama, mengatur administrasi negara. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Dan yang ketiga, membentuk departemen. Nah, selebihnya kalian bisa baca di buku Kemenag Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 ya. Karena waktu sudah mau habis, jadi ibu tidak bisa menjelaskan satu persatu dari strategi Khalifah Umar. Pembelajaran kali ini bisa disimpulkan bahwa Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin,
yang menjabat selama 10 tahun. Yang sebelum masuk Islam merupakan orang yang membenci kepada Islam, dan setelah masuk Islam merupakan orang yang sangat membela Islam. Jadi, ibroh yang bisa diambil dari Umar bin Khattab ini yaitu seorang pemimpin yang tegas dan pemberani. Nah, untuk bahan evaluasinya, nanti Ibu sharekan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Dan pengumpulannya bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian baca-baca dulu materi tentang Utsman bin Affan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita laksanakan secara offline atau tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.